Halo teman-teman, kembali lagi di Xander Channel. Kita bahas lagi kelanjutan yang kemarin ya, dimana Luffy berjanji untuk menghajar Buggy. Di sini Buggy memerintahkan anak buahnya yang bernama Kabaji untuk menghajar Luffy. Tapi di sana Zoro pun datang untuk menghalanginya. Dan pertempuran pun terjadi antara Zoro dan Kabaji. Pertempuran terjadi sangat sengit, di mana Kabaji selalu mengincar kelemahan Zoro, yaitu pada lukanya. Pertempuran pun terus terjadi. Zoro pun membiarkan Kabaji untuk mengincar lukanya itu. Sementara itu, Nami menyelinap untuk mencuri semua harta karun milik bajak laut Buggy. Dan akhirnya Kabaji pun berhasil dikalahkan oleh Zoro. Pertarungan yang lain, Buggy siap untuk menghadapi Luffy. Ini adalah pertarungan antara pengguna buah iblis. Luffy sangat marah kepada Buggy karena telah merusak topi yang sangat berharga yang diberikan oleh Seng. Di sini Luffy sangat sedih. Kenapa yang nonton video ini belum mensubscribe dan juga like video ini? Buggy baru mengetahui kalau topi jerami itu adalah milik Seng. Dia mengetahui karena Seng dan Buggy pernah berada dalam satu kapal menjadi kru bajak laut yang sama. Ifun mengingat bagaimana dia sering bertengkar bersama Seng. Buggy sangat marah kepada Seng karena Seng membuatnya menjadi pemakan buah iblis Bara-Bara Nomi yang tadinya bermaksud dijual oleh Buggy. Tapi buah iblis itu termakan sendiri oleh Buggy karena Seng mengagetkannya. Pertarungan kembali dilanjutkan, Buggy melawan Luffy. Buggy yang bermaksud menyerang Nami, tetapi bagian tubuhnya yang lain ditendang oleh Luffy, bagian anunya. Buggy pun jatuh kesakitan. Buggy yang marah kembali bermaksud untuk menyerang Nami dengan membagi seluruh anggota tubuhnya. Akan tetapi Luffy kembali menangkap bagian kaki dari Buggy, lalu menggelitiknya, mencubitnya, serta membantingnya. Buggy pun merasa kesakitan. Buggy yang bermaksud mengembalikan seluruh anggota tubuhnya, tetapi itu tidak terjadi karena bagian tubuhnya yang lain diikat oleh Nami. Dari sinilah Luffy mengeluarkan jurusnya, yaitu Bazooka, dan akhirnya Buggy pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan selesai, Luffy kemudian membangunkan Zoro karena dikejar warga kota
Luffy pun dan Zoro berserta Nami kabur ke pelabuhan. Luffy, Zoro, dan Nami pun kembali berlayar. Nami sangat marah kepada Luffy karena telah meninggalkan sebagian dari harta karunnya di pulau itu. Di tempat lain muncullah seseorang yang disebut pembohong terhormat. Dia adalah Kapten Usopp. Setelah sampai di pulau berikutnya, Luffy bertemu dengan Usopp. Ini adalah calon anggota krunya yang lain. Usopp ternyata adalah anak dari Yasop, kru dari bajak laut Akagami Sen. Usopp ini selalu menemui Tuan Putri yang bernama Kaya, tapi ketahuan oleh pelayannya. Dan Usopp pun memukulnya karena perkataan dari pelayan tersebut. Di tempat lain, Usopp dan Luffy tanpa sengaja melihat pelayan dari Tuan Putri ternyata adalah orang yang jahat. Dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat bersama temannya. Ternyata dia adalah bajak laut. Dia adalah Kapten Kuro si penipu. Usopp dan Luffy yang tadi mengintip akhirnya ketahuan dan berusaha dihipnotis. Akan tetapi hanya Luffy yang terpengaruh oleh hipnotis tersebut. Luffy pun terjatuh ke bawah dan disangka telah mati. Usopp pun yang ketakutan terus berlari dan memberitahukan rencana Kapten Kuro kepada penduduk desa. Luffy yang tadi terjatuh disangkanya mati, tetapi dibangunkan oleh Zoro dan ternyata dia tertidur. Usopp memberitahu Tuan Putri Kaya bahwa dia dalam bahaya. Bajak laut sedang mengincar nyawanya. Agar si pelayan yang sedang menyamar ini dapat menguasai seluruh hartanya, Usopp tidak menyangka kalau Luffy masih hidup dan akhirnya meminta bantuannya. Usopp yang merasa ketakutan akhirnya mau dibantu oleh Zoro, Luffy, dan Nami untuk menghadapi Kapten Kuro ini dan para anggotanya. Mereka pun melakukan rencana dengan menumpahkan minyak di jalanan yang menuju ke desa. Tapi ternyata bajak laut itu mengambil jalan yang lain untuk menuju desa. Usopp dan Nami berhasil datang tepat waktu sehingga dapat menghentikan pergerakan para bajak laut. Dan disusul kemudian oleh Zoro dan Luffy yang datang. Luffy dan Zoro akhirnya datang juga untuk membantu Nami dan Usopp yang kewalahan. Sementara itu, Kapten Kuro yang menunggu anggota bajak laut yang tidak kunjung datang akhirnya marah dan bermaksud untuk membunuh mereka semua. Pertarungan pun akhirnya terjadi dan Luffy mengeluarkan jurus-jurusnya dan berhasil mengalahkan seluruh anggota bajak laut. Merasa terdesak, Kapten Jango memanggil anggotanya yang terkuat, yaitu Nyaban bersaudara.
Nah, mereka ini akan berhadapan dengan Zoro karena Luffy sedang tertidur karena pengaruh hipnotis. Pertarungan pun terjadi antara Nyaban bersaudara dengan Zoro. Pertarungan 2 lawan 1 ini membuat Zoro sangat terdesak karena Nyaban bersaudara ternyata sangat kuat. Dan akhirnya Zoro pun berhasil dilukai oleh mereka. Melihat Zoro terdesak, Nami bermaksud untuk membangunkan Luffy, akan tetapi dihalangi oleh Kapten Zango. Nami pun terluka. Kapten Kuro yang marah bermaksud untuk membunuh semua anggotanya, termasuk Nyaban bersaudara. Tapi dia memberi kesempatan waktu 5 menit untuk menghabisi musuh-musuhnya, yaitu Zoro, Luffy, dan Nami. Pertarungan pun terus berlanjut antara Zoro dan Nyaban bersaudara. Nami yang tiba-tiba diserang oleh Kapten Zango untung dapat menghindarinya dan serangan itu mengenai Luffy, tapi tidak terjadi apa-apa kepada Luffy. Sang putri yang akan diserang oleh Kapten Kuro akhirnya berhasil diselamatkan oleh Usopp. Usopp menjadi pahlawan, tetapi Usopp mendapatkan serangan dari Kapten Kuro. Usopp pun terancam nyawanya. Saat itulah Luffy menunjukkan kekuatannya. Luffy pun bersiap untuk bertarung menghadapi Kapten Kuro. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di episode